Halo, selamat pagi, Naufal. Halo, selamat pagi Mbak. Bagaimana sudah siap untuk mengikuti FNP di pagi hari ini? Udah siap? Oke, mohon ditunggu sebentar ya, karena sedang menunggu proses connect ke YouTube untuk live streaming. Nanti kalau sudah terkoneksi, kita bisa langsung mulai untuk sesi pemaparan Grand Design. Baik, Kak. Cek, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Masuk Kak, bisa didengar. Oke, baik. Karena proses live streamnya sudah dimulai, sekarang bisa langsung untuk sesi pemaparan grade desain dengan waktu selama 10 menit akan kepada Novel untuk memulai pemaparan desain. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sejatinya kebenaran dan kebaikan hanya akan jadi benalu jika disampaikan dengan cara-cara yang buruk. Pula sebaliknya, kejahatan dan kebohongan juga akan dipandang sebagai suatu keabsahan jika disampaikan dengan cara-cara yang elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Rahayu kuat kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Akbar Rosyadi dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2022. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung di next slide aja. Eh, Boleh langsung di next slide. Baik. Sebelum membahas soal SWOT Panos yang udah aku sediain, SWOT ini aku buat berdasarkan evaluasi pribadi serta riset yang telah aku lakukan, baik melalui sampling maupun pertanyaan yang aku sampaikan langsung kepada panitia pengawas tahun lalu. Langsung aku mulai di bagian strength. Pembagian kerja yang sistematis akan memberikan kejelasan terhadap spesifikasi kerja Panwas. Eh, Analisis SWOT yang pertama ini juga akan memberikan sneak peek bagaimana gambaran grand design aku ke depannya. Karena untuk poin ini itu kemudian akan aku jelaskan lagi di bagian inovasi di slide-slide selanjutnya. Kemudian di bagian weakness, kurang banyaknya kuantitas pada Panwas mengakibatkan overworknya Panwas itu sendiri. Uh, ini juga aku landasin sama evaluasi dan pertanyaan yang aku dapat di tahun lalu, karena sepengetahuanku info yang aku dapat itu kuantitas Panwas hanya sebanyak 11 orang, dan itu pembagian kerjanya kurang sistematis menurutku. Jadi bakal ada overwork yang terjadi di Panwas sebelumnya. Kemudian di bagian opportunities, aku melihat bahwa pemilu di tahun ini itu selaras dengan momentum terlaksananya pemilihan umum yang lebih real dalam konteks negara yang lebih besar kayak gitu. Jadi asumsi yang muncul adalah secara nggak langsung ataupun langsung partisipasi mahasiswa FISIP UB akan lebih terserap untuk lebih memperhatikan bagaimana jalannya pemilu pada tahun ini kayak gitu. Terus ada bagian threads, ketidakpahaman mahasiswa FISIP UB terkait bagaimana sebuah pelanggaran harus dilaporkan dan bagaimana cara melaporkan sebuah pelanggaran. Ini juga akan aku jelaskan lagi di bagian inovasi di depan di slide-slide selanjutnya. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke bagian evaluasi. Yang pertama, kurang dilibatkannya mahasiswa FISIP UB sebagai organ pengawasan informal. Maksudnya organ pengawasan informal di sini adalah uh, di tahun lalu aku nggak ngelihat adanya uh,
mahasiswa FISIP UB yang dijadikan sebagai bagian dari pengawasan. Dan itu agak sayang, dan kenapa nggak dilakukan kayak gitu. Terus evaluasi yang kedua, kurangnya pencerdasan dilakukan oleh Panwas terhadap jenis-jenis pelaporan dan pelanggaran. Karena aku lihat di akun Instagramnya Panwas tuh lumayan pasif dalam penyebaran informasi serta pencerdasan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk memantik mahasiswa PSUB sebagai organ pengawas informal yang aku sebutkan di evaluasi yang pertama. Kemudian evaluasi yang ketiga yaitu kurang efektif dan spesifiknya spesialisasi kerja pada Panwas, sehingga tidak terdapat framework yang jelas selama periode pengawasan. Ini lagi-lagi aku landaskan pada riset yang telah aku lakukan, karena setahu aku di pemilu sebelumnya kerja Panwas nggak dijelasin secara spesifik, jadi nggak ada framework kerja, cuma sebatas pendelegasian pada divisi-divisi yang ada di Panpel kayak gitu. Bisa di next slide. Nah, ya, ini aku masukin visi sebelum aku bacain visinya. Aku mau jelasin dulu nih. Aku ambil nama Samagata Yoga itu karena secara garis besar Panwas yang aku mau bawa ini ingin melibatkan partisipasi aktif mahasiswa FISIP UB secara umum. Jadi aku ambil nama Samagata Yoga yang berarti bersama-sama dipersatukan, dengan harapan bahwa nama ini akan memberikan nafas bahwa Panwas tuh akan sangat terdependensi sama kondisi di mana mahasiswa FISIP UB harus lebih kolaboratif dalam melakukan proses pengawasan. Kemudian visinya adalah menjadikan Panwas sebagai garda utama dalam menciptakan pemilu FISIP UB yang partisipatif, transparan, tegas, serta berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan. Kemudian bisa di next slide. Visi itu kemudian aku realisasikan ke dalam 3 bentuk misi. Yang pertama, menjadikan Panwas sebagai organ penjamin keadilan, keterbukaan, serta kejujuran untuk pemilu FISIP yang lebih baik. Yang kedua, menciptakan asas inklusivitas pada Panwas sehingga mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa FISIP UB untuk menciptakan pengawasan partisipatif pada pemilu FISIP UB. Yang ketiga, menjadikan Panwas sebagai organ yang cakap pengetahuan dan pelaksanaan, serta menciptakan fungsi pengawasan yang profesional, serta mampu menjamin asas sumber jurdil sama periode pemilu. Visi misi ini kemudian secara garis besar aku tuangkan ke dalam inovasi yang telah aku susun di next slide. Boleh langsung di next. Nah, inovasi. Di bagian pertama, aku memberikan inovasi yaitu berupa menciptakan pembagian kerja yang sistematis dengan pembentukan divisi kerja yang berkaitan dengan fungsi pengawasan. Seperti yang aku mention di bagian evaluasi tadi, bahwasannya pada Panwas tahun lalu itu nggak ada pembagian kerja yang sistematis, nggak ada spesialisasi. Jadi arah gerak kerja Panwas itu nggak diatur secara jelas melalui framework yang disediakan. Kemudian inovasi yang bagian kedua, pemanfaatan akun media Panwas Pemilwa dengan lebih efektif melalui penambahan variasi postingan. Inovasi ini juga berdasarkan evaluasi yang telah aku lakukan. Karena yang aku mention tadi, Instagram dari Panwas itu sendiri nggak menciptakan postingan yang bervariatif dengan tujuan menciptakan pencerdasan kayak gitu. Kemudian inovasi yang ketiga, melibatkan mahasiswa FISIP UB sebagai pelaku pengawasan kolaboratif dengan menciptakan pemilu yang partisipatif. Yang keempat, menciptakan sebuah pangkalan data dan laporan yang transparan. Inovasi ini kemudian akan lagi-lagi dijelaskan oleh slide selanjutnya. Boleh langsung di next slide aja. Oke, catatan penting. Sebelum aku masuk ke pembagian divisi dan tupoksi kerjanya, aku mau disclaimer dulu bahwa pembagian divisi ini ditujukan untuk menspesialisasikan dan mensistematiskan kerja Panwas. Semua anggota Panwas akan tetap berpedoman pada kode etik Panwas sebagai agen pengawasan pada pemilu. Secara garis besar, semua anggota Panwas akan tetap menjadi pengawas. Hanya saja dalam proses kerjanya lebih dispesifikan ke dalam 3 divisi yang akan aku jabarkan setelah ini. Kemudian bacaan situasi. Bacaan situasi ini menghasilkan garis besar arah kemana Panwas tahun ini akan aku bawa. Karena bacaan situasiku adalah pemilu tahun ini selaras dengan momentum politik yang lebih real, yaitu konteks negara yang lebih besar. Jadi asumsinya akan menyedot banyak perhatian dari mahasiswa FISIP UB itu sendiri. Bisa di next slide. Oke, kita masuk ke bagian divisi dan tupoksi. Yang pertama, aku menciptakan divisi pengaduan.
tupoksi yang pertama yaitu mentabulasi pelanggaran yang masuk. Jadi divisi ini akan lebih fokus untuk mentabulasi dan menuliskan semua pelanggaran yang masuk dengan lebih sistematis. Yang kemudian tupoksi dan divisi ini merupakan realisasi dari misi aku yang keempat, yaitu menciptakan pangkalan data yang dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat FISIP kayak gitu. Yang kedua juga ada mengelola pangkalan data laporan yang aku mention sebelumnya. Kemudian ada pengklasifikasian jenis pengaduan. Ini pengklasifikasiannya bisa based on jenis pelanggaran seperti pelanggaran administratif atau non administratif, atau mungkin ke klasifikasi hukuman kayak gitu. Bisa di next slide. Oke, divisi kedua aku menciptakan divisi investigasi. Divisi investigasi di sini memiliki tupoksi yang pertama, yaitu mencari bukti-bukti pelanggaran dari setiap pelanggaran yang dilaporkan. Jadi di setiap laporan yang setelah masuk ke divisi sebelumnya itu bakalan coba dikembangkan oleh divisi ini. Jadi bukti akan lebih terkumpul dan lebih akurat sehingga bisa dibuktikan dengan lebih baik kayak gitu. Kemudian ada tupoksi yang kedua, yaitu memvalidasi apakah pelanggaran dapat diteruskan ke persidangan atau tidak. Divisi investigasi ini juga melakukan check and recheck terhadap data yang telah didapatkan. Jadi sekuat apa datanya, sevalid apa datanya, itu bakalan dikurasi terlebih dahulu oleh divisi investigasi sebelum masuk ke dalam persidangan bersama DPM bersama Panwas. Kemudian ada poin tupoksi yang ketiga, itu mengembangkan laporan yang masuk. Boleh di next slide. Kemudian ada divisi media informasi. Secara garis besar divisi ini punya fokus untuk melakukan pencerdasan serta menjadi jembatan antara Panwas dengan mahasiswa FISIP UB yang kemudian diharapkan dapat merealisasikan cita-cita bahwasannya Pemilwa tahun ini akan lebih partisipatif dalam melakukan fungsi pengawasan dengan melibatkan masyarakat FISIP kayak gitu. Boleh di next slide. Sekian dari aku, mungkin bisa dilengkapi melalui sesi tanya jawab lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Noval untuk sesi pemaparan grand design-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi Q&A. Yang pertama-tama adalah pertanyaan dari Saudara Yeskiel. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih juga Naufal atas pemaparan grand design-nya barusan. Selamat pagi Naufal. Pagi Mas. Mas Naufal beradanya sekarang lagi di mana nih? Lagi di kontrakan Mas. Wis, lagi kontrakan. Dah sarapan atau belum nih Mas Naufal? Kebetulan belum. Waduh, pantas lemes banget tadi pas lagi maparin grand design. Mungkin aku pengen nanya-nanya dulu kali ya. Aku pengen nanya perihal. Mas Naufal tahu nggak nama gedung A sama gedung B? Mungkin pertanyaannya itu dulu aja kali ya. Bisa Gedung dijawab Mas Naufal. Oke Mas. Nama gedung A dan gedung B. Kalau gedung A itu namanya Profesor Darsono Wisadirana. Terus kalau gedung B itu Profesor Yogi Sugito. Oke. Kalau gedung C? Gedung C nggak ada namanya Mas. Oh, emang iya nggak ada namanya? Nggak ada. Oke, baik. Sama aku pengen nanya lagi, ruangan yang ada di lantai 7 gedung B. Lantai 7 gedung B. Auditorium itu. Iya. Nuswantara ya Mas? Baik, terima kasih Mas Noval. Ya Mas. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut sama Mas Made. Oke, terima kasih Mas Noval ya untuk pemaparannya. Mungkin di sini kalau dari saya sendiri bakal ngasih pertanyaan yang kurang lebih sama lah kayak tadi Mas Giel yang mau nanya-nanya dulu soal pengetahuan dari Mas Noval terkait dengan PCP sendiri. Mungkin bisa tolong dijelasin nggak nih kira-kira sejarah FISIP yang Mas Noval tahu itu kayak gimana, sama mungkin dari aku mau minta tolong nyanyiin Mas FISIP juga. Itu dulu aja. Oke Mas, siap. Sepemahaman aku tuh FISIP UB itu lahir pada tahun 2004. Tanggal pastinya itu ada di tanggal 8 April tahun 2004. Makanya itu namanya masih program ilmu sosial. Yang kemudian
seiring dengan berjalannya waktu ada penambahan prodi yang akhirnya ada penambahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di tahun 2009 kayak gitu Mas. Secara garis besarnya timeline untuk historisnya kayak gitu Mas. Terus untuk Mars Visip langsung nyanyi aja nih Mas. Iya, langsung aja. Menyongsong masa depan cerah di bawah Panji Brawijaya. Dengan semangat kerja keras penuh kreativitas, mengabdi pada masyarakat, bangsa dan negara, hidup alma mater tercinta, Visip Brawijaya. Menuntut ilmu, berpikir cemerlang dengan tekad tak goyah. Karya anak negeri mengukir prestasi, mewujudkan impian. Jayalah Visip, jaya untuk selamanya. Jayalah Visip, jaya untuk selamanya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Mas Novel. Mungkin bisa dilanjut sama Mbak Rara. Oke, makasih Mas Made. Sebelumnya, selamat pagi, Naufal. Mungkin Pagi, Mbak. aku mau tanya beberapa pertanyaan ya. Gak usah banyak-banyak sih, satu aja. Aku pengen coba kamu sebutin kira-kira isu yang ada di FISIP per hari ini itu apa aja. Mungkin aku mau nyebutin, mau minta coba sebutin minimal 3 isu di FISIP hari ini. Isu Visip ya, Mbak. Paling itu sih Mbak terkait kemahasiswaan. Kan setahu aku itu kalau laporan pertanggungjawaban itu naiknya di ini kan Mbak, di akhir bulan November. Itu di tanggal 26 November apa 27-an kayak gitu. Terus isu Visip yang selanjutnya eh aku nggak tahu sih ini termasuk klasifikasi yang Mbak maksud atau enggak, tapi aku ngelihat kalau infrastruktur yang ada di Gasbek itu lumayan PR Mbak. Jadi itu menurutku masuk ke dalam isu yang Mbak maksud mungkin. Kemudian ada paling ini sih Mbak, isu yang lumayan sensitif terkait banyak lagi maraknya kasus KS sehingga banyak LKM dan LSO yang mulai gencar untuk melakukan pencerdasan terkait isu-isu tersebut kayak gitu Mbak. Oke, cukup. Baik, terima Cukup, kasih untuk cukup. pertanyaan dari Saudari Rara. Saya persilakan pertanyaan selanjutnya dari Saudara Pramuja. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, Noval, suara saya masuk nggak? Masuk Mas, aman. Oke, mungkin saya satu pertanyaan aja, Noval. Ini kan kamu daftar sebagai Ketua Panwas ya. Mungkin coba bisa kamu jelaskan kira-kira daripada Panwas itu sendiri pelanggaran yang kemudian masuk dan diatur dalam undang-undang itu apa saja? Terima kasih. Oke, baik Mas. Aku coba jawab secara singkat ya Mas. Sepemahaman aku itu pelanggaran diklasifikasikan, ini maksudnya klasifikasi jenis pelanggaran atau sanksinya Mas? Bisa lewat dulu sebentar. Sebutkan aja kira-kira pelanggaran yang termasuk. Setahu aku pelanggaran itu kalau berdasarkan klasifikasi itu ada pelanggaran administratif dan pelanggaran non administratif. Kalau pelanggaran administratif itu berkaitan sama pemberkasan kandidat, entah itu DPM atau presiden dan wakil presiden BEM. Kemudian ada pelanggaran non administratif. Itu sifatnya lebih ke arah pelanggaran selama kampanye, misalnya terjadi black campaign, itu masuknya dalam pelanggaran non administratif kayak gitu Mas. Terus terkait sanksi di undang-undang diatur kalau klasifikasi pelanggaran berdasarkan sanksi itu dibagi ke dalam 4, ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, berat, dan pelanggaran khusus kayak gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Noval untuk jawabannya. Mungkin bisa dilanjut selanjutnya. Oke, tadi kalau nggak salah sempat nyinggung tentang kode etik ya. Nah, dari Mas Noval sendiri itu tahu nggak peraturan nomor 1 tahun 2022 tentang kode etik bersama panitia pemilu?
Kurang tahu Mas. Oke, jadi nanti kalau semisal Mas Naufal sendiri itu menjabat sebagai ketua Panwas, apakah nanti ada pembaruan tentang kode etik dari peraturan yang lama atau enggak? Oke. Eh, memang setahu aku terkait pedoman dan pelaksanaan, mulai itu kode etik dan peraturan kampanye itu diatur sama Panwas Mas. Kalau pertanyaannya apakah akan ada penyesuaian baru, penyesuaian pasti akan bakalan aku coba formulasiin bareng anak-anakku nanti, apakah ada poin-poin yang masih relevan atau enggak kayak gitu Mas. Gitu sih Mas. Oke, nah nanti mungkin asas yang jadi pegangan Mas Noval sebagai kode etik yang nantinya ditaati Panpel Pemilwa itu apa aja, bisa disebutin nggak asas-asasnya? Mungkin aku bakal mengacu sama asas pemilu yang umum sih Mas, luber jurdil kayak gitu. Kalau asas dari Pemilwa dari UU Pemilwa Visip UB tahu nggak? Aku belum terlalu menguasai bagian itu Mas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Arfi. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Guru Saputra, saya persilahkan. Iya, Saudara Guru Saputra, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, mungkin Saudara Guru Saputra masih kendala jaringan, dipersilahkan kepada Saudara Tito. Oke. Sedikitnya aku punya 2 pertanyaan ya kepada Mas Novel terkait kategori pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentu kan dalam pelaksanaan program kerja khususnya di Pemilu ini program kerja khusus lah katakanlah, karena memang itu merupakan program tahunan sama seperti PKKMB, dan itu pasti bersinggungan langsung dengan pihak dekanat, dalam hal ini adalah kemahasiswaan. Jadi yang pertama aku tanya adalah pola atau alur komunikasi seperti apa kiranya dalam beberapa waktu ke depan di kepanitiaan pemilu ini, khususnya di Panwas, dengan pihak dekanat itu seperti apa dan bagaimana. Ya, bacaan situasi juga dari Mas Nopal kiranya. Lalu yang kedua adalah aku mau tanya terkait isu yang berkembang terkait pemilu itu apa aja sih Mas, terkait beberapa waktu belakang ini mungkin yang sedang hangat ataupun yang akan mungkin nantinya berkembang terkait isu-isu. Itu dari aku. Terima kasih. Yap. Aku coba jawab pertanyaan yang pertama ya Mas. Alur komunikasi apa yang bakalan dijalin oleh Panwas dalam melakukan komunikasi ke kemahasiswaan kayak gitu ya Mas. Karena ini konteksnya ada strata di dalamnya, berarti tipe komunikasi yang bakalan aku lakukan itu bentuknya persuasif dan asertif kayak gitu Mas. Kalau ngomongin alurnya, aku bakalan coba, karena aku Panwas bakalan sering beririsan sama Panpel, alur komunikasinya bakalan melalui itu sih Mas, melalui Panpel, kemudian Panwas, lalu kepada DPM sebagai panitia utama kayak gitu Mas. Terus pertanyaan kedua boleh diulang Mas? Ya, isu terkait pemilu, mungkin kalau tadi Mbak Rara fokus ke isu tadi visip ya. Nah, yang pemiluan yang sedang berkembang apa sih yang kamu tahu? Isu pemilu ya Mas. Uh, aku coba ini ya Mas, yang isu di tahun lalu paling terkait adanya di beberapa tahun yang lalu sih Mas, ini aku dapat terkait adanya kecolongan terkait berkas kayak gitu Mas. Ada kasus di mana seorang calon dia sedang menjabat di sebuah posisi lah di Visip kayak gitu, dan nggak nyebutin posisinya di dalam berkas yang dia lampirkan di dalam pencalonan diri, yang padahal di Undang-Undang Pemilu itu posisi apapun itu harus dilampirkan surat cuti karena nggak bisa bareng-bareng kayak gitu Mas. Itu isu yang aku tahu sih. Oke, terima kasih. Lanjut.
Baik, terima kasih Saudara Tito. Dipersilakan selanjutnya Saudara Guru Saputra. Baik, Saudara Guru Saputra masih mengalami kendala jaringan. Saya persilakan selanjutnya Saudara Renaldo. Oke, terima Terima kasih. kasih. Oke. Pagi, Novel. Pagi Mas. Nah, tadi aku mau nanya satu pertanyaan aja ya untuk terkait mungkin desain yang kamu bawain gitu. Tapi kalau nggak salah aku melihat di evaluasi sendiri kamu melihat bahwasanya adanya kurang keterlibatan gitu dari Master Visip untuk akhirnya menjadi sebuah organ informal dalam sebuah landasan pengawasan gitu dalam pemilu gitu dalam tahun sebelumnya gitu kan untuk akhirnya kamu jadikan evaluasi. Nah, aku mau nanya aja gitu untuk akhirnya kamu bisa menggandeng pemilu ini lebih inklusif dan untuk akhirnya bisa lebih eh, dapat akhirnya nih banyak alur pelaporan yang bukan hanya ditemukan oleh Panwas tapi bisa ditemukan oleh langsung Master Visip. Itu gimana sih biar akhirnya Panwas ini lebih dekat lagi? Kalau akhirnya mengusahakan edukasi lewat postingan ataupun segala macam lainnya kan udah dilakukan dalam waktu sebelumnya. Lalu gimana kalau ada tawaran secara konkret nggak yang bisa? Oke Mas, baik. Ini aku masukin itu sebenarnya karena bacaan situasiku sih Mas. Secara nggak langsung aku diuntungkan, kita pemilu tahun ini diuntungkan sama momentum bahwasanya pemilu tahun ini selaras sama pelaksanaan pemilu kayak gitu Mas. Jadi asumsi yang muncul adalah mahasiswa FISIP atensinya bakal ketarik. Jadi yang jadi PR untuk Panpel dan Panwas adalah gimana cara menjaga atensi itu supaya tetap bisa dekat dan dijaga oleh panitia pelaksana dan Panwas. Kalau bicara soal langkah konkret, aku masukin divisi media dan informasi itu sebenarnya supaya kerja untuk media dan penyebaran informasi dan pencerdasan tuh lebih taktis dan lebih real gitu Mas. Karena tahun lalu aku nggak lihat itu karena postingan masih berupa infografis dan lain-lain. Nah, langkah konkret yang aku tawarkan adalah variasi postingan yang aku tambah. Misal terkait pencerdasan bahwasannya ada jenis pelanggaran yang berbentuk black campaign. Nah, pengemasan kontennya akan berupa video yang berisi satir dan sarkas yang sebenarnya menurut pandanganku akan lebih mudah diterima dan dapat lebih mudah untuk memantik mahasiswa FISIP UB agar lebih aware terhadap isu-isu terkait pelanggaran pemilu kayak gitu Mas. Oke, cukup. Terima kasih, Novel. Terima kasih Saudara Renaldo. Selanjutnya dipersilakan Saudara Raihan. Oke, Novel semalam tidur jam berapa? Jam 2 Mas. Lo kelihatan lebih segar daripada dewan-dewan lainnya nih kayaknya. Pertanyaanku cepet aja. Bisa dijawab lebih detail, bisa jawab singkat, terserah kamu juga. Mungkin pertanyaanku nih di bagian inovasi kamu tadi, pangkalan data laporan yang transparan tuh di bayangan kamu hari ini gimana? Jelasin itu detailnya banget nih, gimana sih bayangannya hari ini? Ya Mas. Sebenarnya inovasi ini aku ambil sebagai bentuk optimalisasi dari inovasi yang udah ditawarkan di di Panwas sebelumnya. Karena setahu aku di Panwas sebelumnya itu udah diberlakukan pelaporan pelanggaran melalui satu pintu. Nah, optimalisasi yang aku tawarkan di sini adalah menciptakan sebuah pangkalan data. Itu berupa spreadsheet, Mas. Nah, spreadsheetnya itu bakal berbentuk olahan data yang udah jadi yang berisi jenis pelanggaran serta bukti-bukti yang terlampir. Jadi semua mahasiswa FISIP UB dapat mengakses pelanggaran yang telah dilaporkan serta bukti-bukti yang dilampirkan di dalamnya. Jadi akan lebih mudah untuk dilihat dan dapat lagi-lagi secara langsung dapat menarik partisipasi aktif dari mahasiswa FISIP UB itu sendiri kayak gitu Mas. Berarti secara real time semua laporan yang masuk bisa dilihat oleh semua masyarakat FISIP gitu ya? Iya Mas. Dari aku itu aja sih. Thank you Novel. Thank you Mas. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudara Raihan. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Guru Prasetyo, dipersilakan.
Oke, selamat pagi Noval. Sebelumnya suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Mas. Oke, yang ingin saya tanyakan tidak jauh-jauh dari grand design ke kamu, ada dua hal. Yang pertama terkait bacaan situasi yang kamu tuliskan gitu di grand design. Di sini kamu menyebutkan bahwa ada asumsi perhatian mahasiswa FISIP akan lebih tersedot kepada pemilu tahun ini. Yang ingin saya tanyakan pertama, apa yang mendasari asumsi tersebut? Lalu kedua, selain dari thread yang kamu tulis gitu di SWOT, kira-kiranya apalagi yang menjadi sebuah ancaman dan tantangan gitu yang akan terjadi di tahun ini berdasarkan apa yang sudah kamu jelaskan di grand design kamu. Mungkin itu aja dulu. Siap, Mas. Untuk pertanyaan pertama, asumsi yang mendasari bacaan situasiku adalah sederhana sih, Mas, sebenarnya. Aku ngelihat di beberapa waktu ke belakang bahwasanya jumlah postingan yang tersebar luas di sosial media terkait pemilu itu sangat cepat, Mas, dan itu sulit dibendung, dan otomatis itu menimbulkan lagi-lagi asumsi dan interpretasi bahwasanya pasti postingan ini akan nyampai kepada mahasiswa FISIP yang notabene-nya laboratorium belajarnya adalah masyarakat langsung, sosial langsung, jadi kayak gitu. Kemudian terkait asumsi ini juga aku landasin dengan pertanyaan yang aku ajukan melalui sampling kepada teman-teman di sekitarku, Mas, kayak gitu. Terus untuk pertanyaan yang kedua, threads yang aku dapat berdasarkan grand design-ku adalah karena threads datangnya dari eksternal, mungkin ini sih, Mas, ketidakterbukaan peserta pemilwa dalam melaporkan alat-alat kampanye dan lain-lain kayak gitu, Mas. Oke, sudah untuk jawabannya. Baik, terima kasih pertanyaan Saudara Guru Prasetyo. Selanjutnya pertanyaan dari saya, Noval, akan saya berikan studi kasus kecil. Jadi misalnya nanti ketika kamu sudah menjadi ketua Panwas, terdapat kasus pelanggaran, yaitu pelanggaran dengan bentuk kampanye yang dilakukan di luar masa kampanye, dan pelapor ini memberikan bukti berupa screenshot snapgram yang dipost oleh salah satu tim pemenangan dari calon, yang waktunya menunjukkan itu di luar masa kampanye. Nah, setelah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor, mereka menyangkal hal tersebut dibuktikan dengan archive dari Instagram bahwa tidak ada postingan yang dipost di waktu tersebut seperti yang disebutkan oleh pelapor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kamu memposisikan diri sebagai ketua Panwas dan upaya apa yang kamu lakukan supaya proses penyelidikan dan juga peradilan terhadap kasus ini tidak berhenti? Oke, baik, Kak. Dalam kasus ini berarti divisi investigasi yang aku buat harusnya akan lebih siap terhadap problem yang terjadi, karena divisi investigasi aku buat dia punya tupoksi untuk memvalidasi apakah pelanggaran dapat diteruskan ke persidangan atau enggak. Jadi divisi investigasi ini sebenarnya seharusnya punya kemampuan lebih untuk menilai apakah bukti-bukti yang sedang disampaikan oleh pelapor itu cukup untuk memvalidasi apakah pelanggaran dapat dilanjutkan ke persidangan atau enggak. Kemudian divisi investigasi ini juga harusnya bisa lebih aktif untuk melakukan pengembangan kasus, Mbak, kayak gitu. Misal mencari bukti-bukti yang lain, kemudian melakukan komunikasi dua arah antara Panwas dengan pelapor kayak gitu, Mbak. Jadi akan ada intrik lebih oleh divisi investigasi dalam membaca kasus dan mencari jalan keluar yang paling baik kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Noval.
cukup untuk pertanyaan dari saya. Bisa dilanjutkan oleh penanya selanjutnya, yaitu Saudara Juan. Baik, terima kasih banyak moderator. Novel, suaraku terdengar dengan jelas, Novel? Aman, Mas. Oke, aku mau tanya ya. Tadi di Grand Design sempat dibahas terkait dengan perhatianmu, terkhusus pada bagian minimnya jumlah atau personal dari Canvas itu sendiri. Eh, tapi pertanyaannya adalah apakah banyak itu efektif? Jadi aku mau tahu, menurut kamu untuk menghandle seberapa banyak orang, tipe kepemimpinanmu itu seperti apa gitu untuk menghandle Oke. banyak orang di bawahmu, dan sekiranya apa saja gitu pro dan kontra daripada tipe kepemimpinanmu, dan apa saja yang sekiranya bakal kamu hadapi dengan tipe seperti itu. Oke, Mas. Mungkin kalau ditanya soal tipe kepemimpinan, aku lebih suka memposisikan aku sebagai seorang pemimpin yang berposisi top down kayak gitu, Mas. Aku lebih suka menjemput anak-anakku untuk melakukan tupoksi-tupoksi yang mereka lakukan. Kalau ditanya soal cons-nya, sebenarnya yang akan jadi masalah adalah effort lebih yang akan aku berikan untuk melakukan penjemputan atau pengajakan kepada anak-anakku nanti kayak gitu, Mas. Kalau dari aku boleh menanggapi sedikit ya, kalau memang ternyata mekanismenya adalah top down, apakah kamu mempertimbangkan gitu? Karena menurutku kalau top down ya berarti instruktif kan ya ke bawah. Dan kira-kira pendapat dari teman-teman itu sebagaimana gitu untuk kamu pertimbangkan nantinya? Ya, monggo Fajar. Oke, izin masuk ya. Ini kan mengingat dari tipe kepemimpinan kan itu top down gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan dari Saudara Noval ini terkait dengan mungkin kelebihan dan juga kekurangan dari tipe kepemimpinanmu itu, bisa dijelaskan aja. Nanti ada pertanyaan lanjutan sedikit mungkin. Oke, Mas. Kalau kelebihan dan kekurangan, kelebihannya mungkin alur komunikasiku antara anak-anakku bakalan terjalin lebih baik. Itu udah jelas, Mas, untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya yang aku mention tadi, effort yang akan aku berikan akan secara langsung dan tidak langsung akan jadi lebih banyak kayak gitu, Mas. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan sedikit lanjutan gitu. Apabila studi kasusnya adalah nanti dalam kepanitiaan, dalam berjalannya kepanitiaan ini ada teman kamu ataupun dalam kepanitiaan yang rasanya hilang-hilangan ataupun tidak sesuai dengan komitmen awal, bagaimana cara kamu menyikapi hal tersebut gitu. Dan apabila tadi kan mungkin dirasa kamu adalah tipe yang instruktif dan itu tidak mempan, mungkin cara apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Oke, Mas. Kalau ditanya bagaimana caranya, mungkin yang paling awam dan paling umum adalah melakukan komunikasi yang asertif. Jadi sifatnya adalah komunikasi yang sifatnya dua arah. Jadi aku menanyakan latar belakang kenapa hal ini bisa terjadi, kemudian dia menjelaskan dan lain-lain, kemudian seharusnya pada posisi itu udah didapatkan konklusinya, Mas, kayak gitu. Oke, cukup. Aku kembalikan ke Ika. Baik, terima kasih pertanyaan Saudara Fajar. Untuk Saudara Guru Saputra, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Cik, kedengeran nggak? Langsung, Mas. Dengar, Saudara Guru. Oke, sebentar ya. Pertanyaannya singkat aja. Cukup jawab cepat juga. Ketika terjadi intervensi yang dilakukan itu juga bukan di luar kewenangan dari DPM, tapi dari kewenangan fakultas. Lantas Noval di sini sebagai salah satu yang mencalonkan di atau Panwas, apa yang akan Noval lakukan jika memang ada intervensi? Thank you. Oke, sebelumnya aku boleh nanya nggak, Mas, bentuk intervensinya bisa dirigitin secara spesifik nggak, Mas? Karena intervensi kan bentuknya ada banyak. Oke, semisal terkait tanggal pelaksanaan,
Oke. Terkait timeline ya, Mas. Kalau mengacu pada Undang-Undang Pemilu kan seharusnya rangkaian kampanye dan lain-lain itu dilakukan di H-30 sebelum pemilihan dilakukan. Jadi selama timeline yang diberikan oleh kemahasiswaan masih sesuai dengan timeline yang tertulis di Undang-Undang Pemilu, seharusnya intervensi dari mereka nggak berarti banyak, Mas, kayak gitu. Pun kalau misal itu di luar di luar timeline yang tersedia, berarti kemungkinan yang paling mungkin dilakukan adalah pengunduran terhadap tanggal pemilihan suara. Pun kalau ini kan dari kemahasiswaan, Mas, karena berarti kan sifatnya instruktif, Mas. Berarti otomatis aku sebagai ketua Panwas seharusnya ikut apa kata Kemas kayak gitu. Karena tanpa Kemas agenda ini nggak akan bisa jalan, Mas, kayak gitu. Oke, cukup. Baik, terima kasih Saudara Guru Saputra pertanyaannya. Untuk dewan-dewan lainnya, adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan tambahan? Izin masuk moderator. Silakan. Aku mau nanya sedikit aja dari sampling yang dari tadi kamu bahas, kira-kira respondennya ada berapa sih? Dan kategorinya ada berapa angkatan yang bisa diterima? Terakhir aku cek itu responden ada di angka antara 50 ke 60-an, Mas. Terus untuk angkatan itu campur sih, Mas, random. Paling tua itu ada di angkatan 20 atau 19 kalau aku nggak salah. Oke, thank you. Dipersilakan Saudara Tito. Ya, mungkin tadi udah ditanyain juga ya sama Mas Raihan terkait pangkalan data. Cuman tadi aku kayaknya belum terlalu dengar terkait secara konkretnya itu pangkalan data ini seperti apa? Apakah bentuk drive atau ya software lainnya lah katakanlah, ataupun alat pendukung lainnya. Aku coba minta kasih gambaran aja terkait pangkalan data seperti apa. Dan kedua kan ini bisa dibuka oleh publik. Nah, terkait keamanannya seperti apa penjaminannya dari Mas Noval? Oke, baik. Untuk teknisan, sepemahaman aku nantinya pelaporan akan melalui satu pintu, Mas, melalui Google Form. Dan setahu aku teknisannya adalah Google Form, output data yang diekstrak akan berbentuk spreadsheet sebenarnya, Mas. Sebenarnya ini aku ambil sebagai adaptasi dari apa yang udah dilakukan oleh Advokesma BEM Visip, Mas. Karena kan aku di Advokesma Hima Politik. Secara langsung aku beririsan sama mereka, terutama di program kerja center. Mereka udah ngelakuin pangkalan data ini, itu bentuknya spreadsheet. Jadi setiap data yang masuk ke Advo Center pada masa itu semua ditulis dengan jelas pada spreadsheet kayak gitu, Mas. Kalau soal keamanan, mungkin maksud Masnya apakah ada kemungkinan data ini di otak-atik dari luar atau enggak? Aku jamin itu enggak akan ada, Mas, karena spreadsheet-nya bakal kita tutup aksesnya dan hanya terbatas pada untuk melihat saja kayak gitu, Mas. Oke, nice. Thank you, Noval. Oke, Mas. Baik, terima kasih Noval, dan juga pertanyaan dari kami nampaknya sudah cukup. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri FNP di pagi hari ini. Namun sebelum meninggalkan ruangan Zoom ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi kepada yang bertugas dari PDD. Dipersilakan untuk mengambil gambar. Untuk dewan-dewan yang tidak berhalangan, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Bagaimana PDD, sudah diambil gambarnya? Aku ulangin ya, Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Udah Kak. Baik, terima kasih Novel. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom dan juga melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih Mas dan Mbak semua. Bentar, selain Novel, jangan leave dulu ya, karena posisinya gini teman-teman. Jadi saat